Otak tidak diciptakan untuk bahagia. Otak manusia bukan mesin kebahagiaan. Ia adalah alat bertahan hidup. Sejak ribuan tahun lalu, manusia yang terlalu santai mati lebih cepat. Sedangkan mereka yang curiga, waspada, dan sensitif terhadap ancaman bertahan. Karena itu, otak kita lebih cepat menangkap bahaya dibanding kabar baik. Satu komentar negatif bisa mengalahkan 100 pujian. Bukan karena kita lemah, tapi karena otak memprioritaskan ancaman daripada kenyamanan. Inilah fondasi dari semua bias negatif yang kita alami hari ini. Negativity bias. Psikologi menyebutnya negativity bias. Otak memberi bobot lebih besar pada pengalaman buruk dibanding yang baik. Satu kegagalan terasa lebih nyata daripada 10 keberhasilan. Satu hinaan lebih diingat daripada banyak dukungan. Penelitian menunjukkan, emosi negatif diproses lebih cepat, lebih dalam, dan lebih lama oleh otak. Secara biologis, ini masuk akal. Mengabaikan kabar buruk bisa berakibat fatal. Mengabaikan kabar baik jarang mematikan. Otak lebih mudah mengingat hal menyakitkan. Kenangan buruk menempel lebih kuat karena melibatkan amigdala, pusat emosi dan ketakutan. Saat trauma kecil terjadi, otak berkata, "Jangan sampai ini terulang." Itulah sebabnya rasa malu lama susah hilang, kesalahan kecil terus terngiang, masa lalu terasa lebih berat dari masa depan. Otak mengulang memori negatif bukan untuk menyiksa kita, tetapi untuk melindungi kita dari kesalahan yang sama. Masalahnya, dunia modern tidak lagi penuh ancaman fisik, tapi otak kita masih bereaksi seolah bahaya selalu mengintai. Media, berita, dan hal negatif yang dijual. Berita buruk lebih laku. Judul mengerikan lebih diklik. Konten marah lebih viral. Bukan karena manusia jahat, tapi karena otak secara otomatis tertarik pada ancaman. Media memanfaatkan mekanisme ini, dan tanpa sadar kita mengonsumsi ketakutan setiap hari. Konflik, kegagalan, kebencian, tragedi. Otak kita dibanjiri sinyal bahaya non-stop. Akibatnya, kita merasa dunia lebih buruk dari yang sebenarnya. Pikiran negatif yang terus berputar. Pikiran negatif sering datang tanpa diundang. Dan ketika datang, sulit pergi. Otak menggunakan rumination loop, pengulangan pikiran. Otak berpikir, kalau kita pikirkan terus, mungkin kita bisa mencegahnya. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Kecemasan meningkat. Energi mental terkuras, fokus menurun. Di dunia modern, kondisi ini diperparah. Ancaman tidak lagi datang sesekali, melainkan setiap detik lewat layar, notifikasi, komentar, berita, perbandingan sosial. Otak terus siaga, tanpa pernah benar-benar istirahat. Memahami otak bukan melawannya. Penting dipahami. Negativitas bukan musuh. Ia adalah fitur bertahan hidup. Masalah muncul ketika fitur ini tidak lagi terkendali. Ketika otak menganggap komentar sama dengan ancaman, perbandingan sama dengan bahaya, kegagalan kecil sama dengan bencana. Di titik ini, otak tidak melindungi, ia justru menyabotase. Kita tidak bisa mematikan otak negatif, tapi kita bisa memahami cara kerjanya. Saat pikiran buruk muncul, itu bukan tanda kelemahan. Itu tanda otak menjalankan program lama di dunia yang sudah berubah. Dan mungkin, langkah pertama untuk hidup lebih tenang bukan berpikir positif berlebihan, melainkan menyadari tidak semua sinyal otak harus dipercaya.